Renungan Kefas Sabtu 1 Juli 2023. 7 tahapan masa gereja Philadelphia Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 8b berkata, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku." Dalam bahasa Yunani, Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Sebagai tanda gereja di Philadelphia, melambangkan kehidupan gereja yang normal, yang dipulihkan saudara-saudara yang dibangkitkan oleh Tuhan di Inggris pada awal abad ke-19. Sama seperti halnya gereja reformasi yang dilambangkan oleh gereja di Sardis, adalah reaksi terhadap gereja Tiatira. Demikian pula gereja kasih persaudaraan adalah reaksi terhadap gereja reformasi yang mati. Reaksi ini akan berlangsung terus sebagai kesaksian yang berkebalikan terhadap Tiatira dan Sardis yang merosot, sampai Tuhan kembali. Salah satu ciri yang menonjol dari gereja di Philadelphia adalah ia menuruti firman Tuhan. Menurut sejarah, tidak ada orang Kristen lainnya yang menjaga firman Tuhan seketat mereka yang ada dalam gereja di Philadelphia. Gereja di Philadelphia, gereja pemulihan, tidak memperhatikan tradisi, tetapi memperhatikan firman Allah. Dalam bahasa Yunani, Laodikia berarti pendapat keputusan rakyat jelata atau kaum beriman awam. Sebagai tanda gereja di Laodikia, melambangkan gereja yang dipulihkan, yang merosot lagi. Tidak 100 tahun setelah Tuhan memulihkan gereja yang wajar pada awal abad 19, sebagian perhimpunan, istilah yang dipakai oleh kaum saudara, telah merosot. Gereja yang dipulihkan, yang merosot ini berbeda dengan gereja reformasi yang dilambangkan oleh gereja di Sardis. Juga berbeda dengan gereja yang dipulihkan, yang benar, yang dilambangkan oleh gereja di Philadelphia. Gereja ini akan tinggal sampai Tuhan kembali. Sobat Kefas, 7 gereja dalam Wahyu 2 dan 3 bukan hanya melambangkan pergerakan maju gereja dalam 7 zaman pada aspek nubuat, seperti yang telah kita lihat, juga melambangkan 7 macam gereja dalam sejarah gereja. Gereja sebermula, gereja yang menderita, gereja duniawi, gereja yang murtad, gereja reformasi, gereja yang dipulihkan, dan gereja yang dipulihkan yang merosot lagi. Gereja sebermula berlanjut menjadi gereja yang menderita. Gereja yang menderita beralih menjadi gereja yang duniawi. Gereja yang duniawi berubah menjadi gereja yang murtad. Karenanya keempat gereja pertama akhirnya menjadi satu macam gereja, yaitu gereja yang murtad. Kemudian gereja yang murtad muncul sebagai gereja lain, yaitu gereja tidak pulih sepenuhnya. Sebab itu selanjutnya gereja yang dipulihkan dibangkitkan sebagai pemulihan hidup gereja yang wajar. Ini bisa dipandang sebagai gereja macam ketiga. Karena gereja yang dipulihkan merosot lagi, muncullah gereja yang dipulihkan yang merosot. Ini bisa dianggap sebagai gereja macam keempat. Keempat macam gereja ini akan tinggal sampai Tuhan kembali.
tidak diragukan lagi. Hanya gereja yang dipulihkan yang bisa menggenapkan tujuan kekal Allah, dan hanya Dia yang dikehendaki oleh Tuhan. Terang hari ini, 1. Perlu menjaga kasih kita di hadapan Tuhan adalah kasih yang sebermula. 2. Perlu terus berjaga-jaga agar kita tidak menjadi orang yang suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Doa hari ini kembali mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita boleh menjadi orang muda yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang sebermula, bahkan sampai sepanjang hidup kita.